dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Fitri Megantara hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Selama 30 menit kami akan membahas mengenai perlindungan tenaga kerja. Dan inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Konstitusi kita cukup banyak memberikan jaminan perlindungan bagi para tenaga kerja. Dalam pasal 28D ayat 2 yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun hingga saat ini pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja tersebut masih kerap terjadi. Untuk membahasnya lebih lanjut di studio telah hadir Ketua Fraksi P3 MPR RI, Bapak Irgan Hairul Mahfiz. Pak Irgan, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Terima kasih, sama-sama. Ya, Pak Irgan, ini negara kan sebetulnya sudah menjamin pelindungan hak pekerja. Tadi ada di pasal 28 Undang-Undang 1945 seperti itu. Tapi kemudian hingga kini kita masih melihat banyak pelanggaran hak pekerja. Misalnya dari segi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau mungkin dari siksaan atau penyiksaan terhadap pekerja. Ini kenapa hal ini masih terus terjadi? Ya, sebenarnya Mbak, terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan ini lebih berangkat dari pemahaman yang kurang baik tentang pelanggaran ketenagakerjaan, terutama kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun pekerja. Hal yang paling krusial itu adalah ketika adanya perjanjian kontrak kerja. Kontrak kerja saling tidak memahami, bahkan mungkin dari pemberi kerja ya seolah-olah tidak ingin ada perjanjian kontrak kerja, terutama yang perjanjian kerja untuk waktu tertentu ya. Ini kan lebih happy-nya kan kerja kontrak ini, yang memang terbatas waktu untuk bekerja itu. Seolah-olah ya udah pemberi kerja yang penting kerja aja. Ya, pekerja silakan datang, nanti kita upah sebagaimana, tidak ada kesepakatan. Begitu juga pekerja juga buru-buru, yang penting bisa kerja. Nah, akhirnya kan jadi persoalan. Ini yang sering terjadi. Jadi pemberi kerja memang tidak berniat untuk memberikan perjanjian atau kesepakatan itu, ya jelas tidak ada upahnya. Karena upah itu berdasarkan ya kehendak pemberi kerja saja, tidak ada kesepakatan. Pekerja juga buru-buru ingin bekerja, yang penting bekerja apapun kerjanya. Nah, ini juga tidak berkeinginan untuk mana perjanjian kerjanya. Sering terjadi seperti itu. Jadi memang pengetahuan tentang peraturan ini yang kurang baik, yang perlu diedukasi. Nah, di sini saya kira peran pemerintah juga, karena sering terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja ketika sudah berlangsung sekian kurun waktu. Ternyata dia terikat kontrak yang harus dilakukan perjanjian ulang setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, ini yang menjadi problemnya di situ, akar persoalannya seperti itu. Oke, tapi kemudian dengan adanya aturan tersebut, apakah kemudian ini bisa menjadi cerminan ketika hak pekerja masih belum dilindungi? Artinya pemerintah juga masih belum bisa memberikan jaminan ataupun pelindungan penuh terhadap hak pekerja. Iya, saya kira hubungan ini kan boleh kita katakan hubungan kerja ya, antara pekerja dengan pemberi kerja dan satu sisi pemerintah. Regulasinya ada, aturan hukumnya memadai. Saya kira tidak ada undang-undang yang sekarang ini tidak memberikan proteksi, yang memberi aturan yang ketat baik kepada pengusaha maupun pemberi kerja. Kita punya Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan, di sana bicara tentang upah kerja, bicara tentang jumlah jam kerja, apa hak-hak normatif yang diterima oleh para pekerja, ada Undang-Undang Keselamatan Kerja, ada Undang-Undang Kesehatan Kerja, dan lengkap. Tidak hanya itu undang-undang, tapi ada juga peraturan presiden, ada juga peraturan menteri, bahkan sekarang di level pemerintah daerah juga buat aturan-aturan seperti itu. Tapi seringkali terabaikan. Kenapa? Karena monitoringnya kurang, pengawasan ya, ketika pekerja itu dipekerjakan. Ya. Itu seperti yang saya katakan tadi. Mungkin yang permanen, katakanlah karyawan tetap, ya, ini bisa jadi dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau karyawan kontrak, terkadang kan hidden, tersembunyi, tidak tahu gitu. Tiba-tiba sudah ada perjanjian di antara mereka. Jadi lebih kepada hubungan person to person, bukan dalam konteks bekerja secara resmi. Nah, ini yang tidak terlindungi. Nah, oleh karenanya kita melihat bahwa pemerintah memang ya
jumlah pengawas itu harus ditambah, tidak seperti kondisi sekarang ini. Seperti di Batam misalnya, tapi pengawasannya pengawasan seperti di Batam kita katakan ini kan pusat industri, banyak pabrik di sana, mempekerjakan jumlah yang banyak, tapi hanya 7 sampai sekian orang, hanya bilangan jemari tangan yang bisa mengawasi itu. Ini tidak akan bisa melakukan kontrol yang ketat, sehingga tidak heran kalau ada konflik ya antara pemberi kerja dengan ternyata perusahaan dengan pekerjaannya. Terkait mengenai konflik ini, Pak Irgan, mengenai pekerja dan juga pengusaha, memang kemudian sering terjadi gesekan seperti itu, terutama mungkin semua juga mengetahui mengenai isu upah. Ini bagaimana kemudian kesepakatan penentuan upah hingga kemudian konflik-konflik ini bisa dihindari, terutama yang bersangkutan dengan upah seperti itu? Ya, harusnya bisa diminimalisir ya, bisa diperkecil, tidak sampai turun ke jalan, demo menutup jalan tol atau katakanlah melakukan tindakan anarkis untuk bisa menekan pengusaha akan memberikan upah yang besar kepada pekerja. Harusnya pengusaha terbuka, transparan. Ini kondisi perusahaan dalam keadaan menurun, ada pelambatan ekonomi, dolar naik misalnya seperti itu ya. Buruh ingin sejahtera, ingin upah minimumnya naik atau kebutuhan di lainnya meningkat, itemnya ditambah. Nah ini kan kalau tidak ada keterbukaan, tidak transparan, kondisi perusahaan ini akan terjadi gesekan. Oleh karenanya maka harus duduk bareng. Ini hubungan industrinya bipartitnya ini harus selesai dulu. Komunikasi tidak boleh tersumbat. Ya harus terbuka apa adanya, transparan. Pekerja boleh diwakili serikat pekerja. Mereka kan punya serikat pekerja mungkin di unit-unit tertentu, produksinya kan gitu. Kemudian juga pengusaha juga bisa. Kalau memang tidak selesai antara pengusaha dengan pekerja atau buruh ini, ya panggil pemerintah. Kan kita mengenal hubungan secara Pancasila, tripartit. Iya. Kalau tidak selesai juga kan ada media lain misalnya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PPHI, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, itu ada mediasi. Walaupun kita ini kan wilayah abu-abu nih. Karena tidak bisa pidana, perdata saja. Yang menang terkadang pengusaha, ya buruhnya kalah terus. Karena kalau kalah banding terus, ya buruh karena sudah di PHK, ya tidak punya kemampuan untuk mengurus ini. Seharusnya menjadi penyelesaian masalah PPHI-nya, ini jadi masalah baru. Jadi di sini sering sekali pihak pekerja memang kalah gitu ya, karena urusan berbelit-belit. Nah, oleh karenanya maka saya kira tidak ada kata lain, memang upaya itu kalau bisa duduk bareng. Bahkan kenaikan upah minimum regional atau katakanlah keinginan untuk bisa sejahtera dari pihak buruh bisa diprediksi 5 tahun yang akan datang, tidak harus setiap tahun misalnya. Ukurannya mungkin ada ukuran-ukuran ekonomi, ya, daya beli masyarakat, kurs dolar, inflasi segala macam bisa dihitung sejak awal, sehingga tidak harus setiap tahun kita evaluasi. Ini akan jadi problem baru, problem yang terus-menerus kita rasakan. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara pekerja dan juga pengusaha, ataupun buruh dan juga pengusaha di segmen selanjutnya. Tapi kita ikuti jeda berikut. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.